aku Augie dari Prodi Desain Komunikasi dan Visual Universitas Macung. Kali ini aku akan menjelaskan seputar desain komunikasi dan visual. Keberadaan desain komunikasi visual sangat lekat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ia tak bisa lepas dari sejarah manusia karena ia merupakan salah satu usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Desain komunikasi visual sangat akrab dengan kehidupan manusia. Ia merupakan representasi sosial budaya masyarakat dan salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud produk dan nilainya yang berlaku pada waktu yang tertentu. Ia merupakan kebudayaan yang benar-benar dihayati, bukan kebudayaan dalam arti sekumpulan sisa bentuk, warna, dan gerak masa lalu yang kini dikagumi sebagai benda asing terlepas dari diri manusia yang mengamatinya. Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis terdiri dari gambar, huruf, warna, komposisi, dan layout. Semua itu dilakukan guna menyampaikan pesan secara visual, audio, dan audiovisual kepada target sasaran yang dituju. Desain komunikasi visual sebagai salah satu bagian dari seni terap yang mempelajari tentang perencanaan dan perancangan berbagai bentuk informasi komunikasi visual. Perjalanan kreatifnya diawali dari ditemukannya permasalahan komunikasi visual, mencari data verbal dan visual, menyusun konsep kreatif yang berlandaskan pada karakteristik target sasaran, sampai dengan penentuan visualisasi final desain untuk mendukung tercapainya sebuah komunikasi visual yang fungsional, persuasif, artistik, estetis, dan komunikatif. Perbedaan seni dan desain. Seni dan desain adalah dua anggota penting seni visual. Seni adalah tentang ekspresi diri, sedangkan desain dimaksudkan untuk mengkomunikasikan tujuan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah. Seni dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, sedangkan desain tidak dapat bersifat interpretatif, tetapi mereka harus berkomunikasi secara efisien dan jelas. Seni adalah ekspresi diri dari ide atau emosi kreatif atau imajinatif seniman. Sangat sulit untuk menjelaskan seni karena cenderung mengambil bentuk abstrak. Orang sering menggunakan kata seni dalam konteks lukisan atau patung, namun ia tidak memiliki aplikasi di berbagai bidang. Desain secara umum didefinisikan sebagai kreasi seorang desainer yang merupakan output dari suatu rencana dan telah dirancang untuk memecahkan masalah tertentu. Sketsa sederhana dari bagian luar bangunan juga merupakan desain. Oleh karena itu, istilah desain diterapkan di berbagai bidang karena penggunaan yang praktis, baik seni dan desain terkait komposisi visual dengan cara yang kuat. Meski demikian, seni dikaitkan dengan aspek kreatif, sedangkan desain dikaitkan dengan aspek struktural dan praktis. Apa yang dipelajari ketika kuliah DKV? Hal yang dipelajari di DKV untuk semester 1 yaitu ilustrasi anatomi, ilmu komunikasi dasar, praktikum teknologi informasi, nirmana, sejarah, dan pengantar DKV. Tahapan membuat karya. Dalam membuat suatu karya, DKV tentu saja memerlukan beberapa tahapan. Kalau menurut saya, yang pertama adalah mencari sebuah ide atau biasa kita sebut sebagai brainstorming. Setelah kita menemukan ide, cobalah untuk membuat sketsa dari ide yang tadi ditemukan. Kemudian kita lakukan eksekusi atau melakukan pengerjaan pada sketsa. DKV Macung memiliki beberapa keunggulan yang membuat berbeda dengan DKV kampus universitas lainnya, karena di Macung memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya 2 dimensi, tapi mencakup 3 dimensi. Jadi mahasiswa yang memiliki minat di bidang seni, desain, dan mengkomunikasikan ide melalui media, DKV Macung mengarahkan peserta didik untuk bisa lebih fokus dengan minat dan potensinya yang sangat penting untuk karir kedepannya. Jurusan DKV Universitas Macung memiliki 5 peminatan yang dapat kita pilih di semester 4, yaitu Brand and Graphic Design, Animation, Game and Digital Media Design, Komik, dan Ilustrasi, dan Fotografi Videografi. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada Brand dan Graphic Design. Konsentrasi ini nantinya akan fokus dalam mempelajari teori dan praktik DKV pada bidang desain grafis dan juga mengimplementasi dalam brand design, media design, pemasaran, serta perikanan. Yang kedua ada animasi. Konsentrasi ini fokus pada praktik animasi, baik animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dengan dibekali pemahaman tentang konsep animasi, metode perancangan, dan keterampilan manajemen produksi animasi, keterampilan merancang figur dan karakter, serta 3D modeling. Yang ketiga ada game dan media design.
Konsentrasi ini fokus pada bidang perancangan dan pengembangan game, aset, dan desain media digital berbasis layar atau screen-based media. Yang keempat, komik dan ilustrasi. Konsentrasi ini fokus pada bidang perancangan seni sekuensial dan menggambarkan ilustrasi. Konsentrasi ini menitikberatkan pada keterampilan menggambar baik digital maupun manual. Yang kelima, ada fotografi dan videografi. Konsentrasi ini fokus pada bidang produksi film dan fotografi. Konsentrasi ini juga fokus pada luaran karya fisik seperti musik klip, film, dan profil video. Kelebihan dan kekurangan kuliah di desain komunikasi dan visual. Pada dasarnya, kuliah desain komunikasi visual itu menyenangkan, namun ada juga sisi tidaknya. Prospek karir prodi DKV cukup menjanjikan, namun juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, mahasiswa DKV biasanya asik. Kebayangkan bagaimana serunya kalau anak-anak kreatif dan ini ngumpul jadi satu jurusan. Nggak cuma jago urusan desain, biasanya anak DKV dekat dengan kegiatan yang nyambung dengan seni, musik, fashion, dan lain-lain. Pembawaan mahasiswa yang asik pun bikin mereka menjadi mahasiswa yang kompak. Kemudian ini nih minus dari kuliah di desain komunikasi visual. Yang pertama, banyak keluar modal, mulai dari beli perlengkapan cat, aneka kuas, dan lain-lainnya. Karena tugas kita kebanyakan adalah membuat suatu karya, sehingga kita perlu modal lebih untuk membeli alat dan bahan. Kemudian tentu saja capek. Kenapa capek? Karena saat kelas dan di hari ujian, mahasiswa DKV mungkin terlihat santai. Tapi mungkin kamu tahu kalau mereka ngerjain tugas sampai harus begadang hingga pagi hari. Nah, DKV pada umumnya kita diberikan banyak tugas. Mood kita juga berpengaruh pada suatu tugas yang diberikan. Jika kita tidak dapat mengontrol mood kita, maka kita tidak dapat menghasilkan suatu karya. Tips dari aku, kita perlu pintar memanajemen waktu. Istirahat cukup sangat penting bagi kita, di mana dengan istirahat yang cukup dapat membantu dalam mengendalikan emosi dan mood kita. Sekian vlog hari ini, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.